Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Umiaza, NPM 1804041095. Di sini saya akan mempresentasikan materi resum keprodian uji komprehensif jurusan Ekonomi Syariah. Langsung saja, materi yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Tujuan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, tujuan ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro yang pertama yaitu mengkaji mekanisme dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme tersebut dapat mempengaruhi harga relatif dari suatu barang dan jasa. Yang kedua yaitu menganalisis setiap kegagalan dari suatu pasar. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi makro. Yang pertama yaitu mengontrol laju inflasi, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas perekonomian. Perang harga atau persaingan harga merupakan kondisi di mana perusahaan saling bersaing dengan menurunkan harga demi memenangkan kompetisi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Selanjutnya, kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, yang ketiga ada kebijakan non-fiskal dan non-moneter, yaitu dengan menentukan harga maksimum, yang kedua meningkatkan hasil produksi, dan yang ketiga yaitu mempermudah masuknya barang impor. Inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi ini terjadi di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga konsumen yang membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang tersebut. Kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu mencegah penimbunan barang, yang kedua dilarang bersikap berlebihan, dan yang ketiga yaitu meningkatkan produksi. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini dilarang adanya sistem bunga atau riba. Dalam kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam itu sistemnya harus bagi hasil. Kebijakan moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi atau mengatur jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Ayat yang menerangkan tentang gadai atau rahan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283. Bunyinya yaitu wa in kuntum ala syafarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Artinya, jika kamu sedang dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Konsep nilai uang. Yang pertama ada time value of money, yaitu uang saat ini lebih berharga daripada di masa yang akan mendatang. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah, maka dari itu konsep ini sangat identik dengan riba. Yang kedua yaitu economic value of time, adalah konsep yang menyatakan waktu produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika ingin kita menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Selanjutnya, hubungan rasio keuangan dengan kinerja perusahaan pada bank. Rasio keuangan sendiri, yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio rentabilitas, dan yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio likuiditas sendiri yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai atau untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang ketiga, rasio rentabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Sedangkan rasio aktivitas adalah rasio yang melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Hal ini dapat mengetahui apakah perusahaan lebih efektif dan efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Jadi, hubungannya yaitu untuk mengukur seberapa bagus kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Jadi, jika semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, mendapatkan laba, dan mengelola aset, maka kinerja keuangan suatu perusahaan itu dikatakan baik atau akan semakin bagus dan menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.